Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Semangat banget alamin. Surya. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita, mempertemukan kita dalam kegiatan belajar yang tujuannya pasti nanti ya, tujuan akhirnya adalah untuk membantu kita memahami Al-Quran, memahami kitab-kitab keislaman yang berbahasa Arab, termasuk diantaranya apa yang dikenal dengan istilah kitab kuning, memahami hadis, dan memahami sumber-sumber bacaan lain yang menggunakan bahasa Arab. Tapi tentu butuh proses. Di samping itu, ibu-ibu, Bapak sekalian, harapan kita nanti ya, pada waktu yang mudah-mudahan tidak terlalu lama, kita juga bisa menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi kita sehari-hari. Selanjutnya, doa keberkahan dan rahmat kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa mengantarkan umat manusia dari ujung dunia sebelah timur sampai ke Papua. Ya, semua bisa merasakan iman, merasakan Islam, dan punya gambaran tentang bagaimana hidup bahagia di dunia dan di akhirat nantinya. Ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki ini sebaik-baiknya. Ini bukan sekedar untuk belajar bahasa Arab, tetapi ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan mudah-mudahan juga semakin akrab antar kita semua. Untuk itu mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ini ibu-ibu, Bapak sekalian, mohon maaf nih ada gangguan di perangkat kami. Jadi kita akan masuk masih ke latihan ya ibu-ibu, apa sekalian. Saya sampaikan sekilas kalau kemarin sudah dilihat video pembelajaran kita yang sebelumnya. Jadi pelajaran kita yang ke-18 ini, pelajaran kita yang ke-18 ini masih sangat dasar ya ibu-ibu, Bapak sekalian. Kita kalau dari segi pemahaman atau wawasan kaidah, ibu-ibu, Bapak sekalian, Pak Bambang, Bu Mila, Bu Eti, ini kalau dari wawasan kaidah yang sudah ada, alhamdulillah, Bu Eti Herawati dan Bu Eti Asih Amir, alhamdulillah dua-duanya sudah bergabung. Ya, dari wawasan kaidah, materi kita masih sangat sederhana. Hanya saja karena kita punya tujuan yang lebih spesifik lagi, ya tujuan kita yang lebih spesifik, yaitu kita ingin mengembangkan keterampilan membaca bahasa Arab. Membaca bahasa Arab dalam konteks ini memiliki 3 pengertian. Berapa Ibu Bapak sekalian? 3 pengertian. Ya.
Yang pertama, membaca di sini dalam pengertian kita bisa melafalkan huruf yang tertulis itu sesuai dengan makhraj, panjang pendek, serta tasdid. Ditambah lagi al-syamsiyah, al-qamariyah. Itu yang jadi target kita yang pertama. Ini pengalaman kami ini, ibu-ibu yang lain, Bu Mila, Pak Bambang, Bu Eti, Herawati, mungkin tidak mengalami hal tersebut, tapi ini saya cerita pengalaman kami bersama Bu Suryana, Bu Sri Rosmawati, Bu Eti Asyah Amir, Bu Nuri yang udah bergabung lebih dahulu. Pengalaman kami ternyata ketika kita ingin maksimal, persoalan-persoalan semacam tadi itu terkadang menjadi kendala. Ya, makhrajnya kadang-kadang ada huruf yang berserupa itu kadang bertukar. Kemudian panjang pendeknya terkadang yang panjang diucapkan dengan pendek padahal kita tahu itu mestinya panjang. Atau sebaliknya itu pendek tapi kita baca dengan panjang karena keasikan dengan irama, nafas dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ini tasdid ya. Tasdid ya, panjang pertama tadi makhraj, yang kedua panjang pendek, kemudian yang ketiga tasdid bunyi double. Bunyi double ini karena kan dalam bahasa Arab dia tidak terlihat. Ya. Ada pada kata-kata tertentu itu hurufnya double tetapi dia tidak ada tandanya dalam bahasa Arab. Tuh. Adanya ditandai kalau lengkap ya, kalau lengkap itu dengan bertasdid. Ada tanda bacanya, tapi kalau kita ini kan kita ingin melangkah ke keterampilan yang lain. Gitu. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir tadi yang saya sampaikan di samping persoalan yang lain adalah al-asyamsiyah dengan al-qamariyah. Ya, yang kita sering mendengar juga alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah atau hamzah lam qamariyah, hamzah lam syamsiyah. Ini terkadang juga di pandangan kita terlihat dengan jelas, di pandangan kita kelihatan dengan jelas. Kita juga udah hafal di luar kepala, insya Allah. Ini maksudnya syamsiyah atau qamariyah. Tapi ketika kita melafalkan, terkadang tertukar. Ada alnya tapi tidak terlihat di dalam bunyi. Atau sebaliknya, tidak ada alif lamnya, tapi seolah-olah ketika kita ucapkan, seolah-olah ada. Ya, seolah-olah ada. Oke, itu akan menjadi pemahaman kita dalam arti yang pertama ini, membaca dalam pengertian yang pertama. Nah, karena itu, ibu-ibu, bapak sekalian, mohon pengertiannya. Itulah salah satu yang menjadi penjelasan mengapa kami sudah bertahun-tahun belajar, tapi masih di pelajaran 18. Ya. Sudah bertahun-tahun belajar, tapi masih di pelajaran 18. Personilnya juga berganti-ganti nih, kayak grup band. Kayak grup band. Ya, grup band Dewa itu. Dulu vokalisnya, siapa dulu? Pertama-tama, terus Once, terus siapa namanya itu ya? Terus sekarang Firza, terus sekarang kita juga ini mirip seperti grup band. Bahkan kita sudah ganti platform dulu dengan rumah rekaman itu, sekarang ganti dengan rekaman. Dan inilah dia formasi baru ya. Formasi baru keluarga besar Namadzid yang kemudian kita mengambil inspirasi pelajaran tentang adanya sekelompok murid yang setia, sungguh-sungguh mengikuti gurunya, yang kita kemudian mengambil inspirasi dari itu. Kelompok kita ini kita sebut dengan Hawariyin, ya, gabungan jadi Namadzij Hawariyin. Itu pengertian membaca yang pertama. Membaca yang kedua, ibu-ibu, bapak sekalian, maknanya, membaca yang kedua, maknanya kita memahami maksud kata
maksud ungkapan, maksud kalimat yang sedang kita pelajari. Nah, untuk sampai saat ini kita belum banyak berinteraksi dengan paragraf. Ya, paling ada di bagian akhir dari buku pelajaran ya, paling ada ya, terkadang muncul itu paragraf. Tapi kalau untuk sampai saat ini itu batasan materi kita itu baru sampai kalimat. Batasan materi kita baru sampai kalimat. Berbeda nih waktu kami bertemu dengan Pak Bambang ya. Pak Bambang kami bertemu di menengah 2 ya Dua. Pak Bambang ya. Ya, besar. Nah, Ya, di benar. bahasa Arab menengah 2. Kalau bahasa Arab Qurani dulu mah lebih sederhana lagi karena dia nggak ada itunya, udah gondrong semua. Ya, kita bertemu di menengah 2 sudah hadir dalam bentuk paragraf, bahkan paragrafnya kadang-kadang 3 paragraf, kadang-kadang 4 paragraf, bahkan ada yang 5 paragraf. Itu udah panjang itu. Jadi tantangannya juga lebih tinggi. Namanya juga itu sudah menengah. Kalau ini kita masih dasar sekali. Masih dasar posisinya. Jadi memahami makna kata, makna ungkapan, makna kalimat. Itu artinya bahwa kita sukses itu bagaimana cara kita? Kalau yang pertama tadi bagaimana cara kita tahu bahwa kita mampu melafalkan huruf demi huruf dalam sebuah kata dengan makhraj, kemudian panjang pendek serta syiddah al-syamsiah al-qamariyahnya, itu kan bisa langsung kedengaran, bisa langsung ketahuan ketika membaca. Kalau yang kedua ini bagaimana cara mengetahuinya? Itulah yang terkadang ya, yang sering kita lakukan dengan cara apa? Pada saat-saat tertentu saya meminta ibu-ibu, bapak sekalian untuk menerjemahkan. Ya, saya minta ibu bapak untuk menerjemahkan. Apa posisinya menerjemahkan itu? Bukan sebagai keterampilan khusus, tapi itulah cara ya, cara praktis untuk mengetahui apakah ibu-ibu bapak sekalian ya, ibu bapak sekalian sudah memiliki pemahaman tersebut. Nah, biasa saya tanya, ada yang belum dipahami apa tidak? Kalau ada, kita diskusikan dulu. Kalau sudah terpahami, kemudian kita berbagi pemahaman yang kita dapatkan dari suatu bacaan. Itu yang kedua ya, ibu-ibu apa sekalian. Nah, sekarang sampailah kita yang ketiga. Nah, yang ketiga ini hanya ada dalam bahasa Arab. Hanya ada dalam bahasa Arab. Karena itu kita jaga tradisi ini. Kita jaga tradisi ini. Walaupun tidak banyak orang yang mau menapaki jalan ini, bagi kami yang penting kita sudah berusaha. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, berusaha. Apa yang ketiga yang kami maksud ibu bapak sekalian? Membaca yang ketiga itu maksudnya kita bisa mengucapkan kata demi kata di dalam sebuah kalimat sesuai dengan posisi kata tersebut di dalam kalimat yang kita maksud. Apa? Yang ketiga, makna membaca di sini, ibu-ibu, bapak sekalian. Mengucapkan kata demi kata sesuai posisi dan jabatan. Iya, coba diulangi, Bu Mila. Membaca ucapan kata demi kata sesuai posisi kata dan jabatan. Iya, sesuai dengan posisi dan jabatan kata di dalam kalimat. Coba Bu Ros, ketiga-tiganya apa yang Ibu pahami? Pertama, membaca dalam pengertian apa? Dalam pengertian makna. Memperhatikan makhraj itu Pak Guru. Ya. Terus dalam panjang pendeknya. Kemudian dalam tasdidnya. Iya. Terus dalam al-syamsiyah dan Iya, baik.
Seperti itu, Pak Guru. Iya, baik. Itu yang pertama ya. Jadi itu 3 jadi utuh. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya sampaikan berikutnya ya sebagai ini pengarahan awal untuk Ibu Bapak sekalian yang bisa bergabung. Ya, bisa bergabung. Nih, terima kasih nih Bu Mila yang luar biasa inisiatifnya untuk menyampaikan informasi dan kabar gembira ini kepada teman-teman, lalu Pak Bambang, Bu Eti Herawati ikut bergabung. Saya mah malu saya. Ya, saya mah malu mau cerita kepada orang-orang gitu ya. Itu khawatirnya itu ada omongan-omongan begini dan begitu. Tapi kalau ibu-ibu, bapak sekalian menceritakannya kepada sesama teman dalam posisi sebagai murid, gitu. Insya Allah itu secara sosial itu lebih nyaman ya. Secara sosial itu lebih nyaman posisinya daripada saya yang kemudian promosi, saya yang cerita ke sana kemari gitu ya. Tuh ada ya, kadang-kadang ini memang susah dihilangi sifat malunya, kadang-kadang ini kan nggak pas sih memang, tapi ya itulah dia kondisinya gitu. Ini karena sedang saya berpikir gini ya, secara pribadi ini mempertahankan teman-teman yang sudah ada aja gitu, mempertahankan teman-teman yang sudah ada aja. Ini saya banyak gagalnya gitu. Apalagi itu mau menambah lagi peserta yang lainnya. Itu ya, pertimbangan saya sehingga tidak inilah kalau ibu-ibu punya guru yang berbeda dalam hal ini, kira-kira itu penjelasannya. Nah, selanjutnya saya sampaikan ibu-ibu bapak sekalian bahwa terkait dengan mengenali posisi kata di dalam sebuah kalimat, sementara ini ibu-ibu bapak sekalian, posisinya kita masih fokus pada posisi standar. Ya, posisi standar. Posisi standar. Apa yang kita maksud dengan posisi standar? Insya Allah ibu-ibu, bapak sekalian sudah terbiasa dengan istilah subjek predikat. Apalagi kalau sudah tamat sampai BAKI 12 kelas itu, wah, ini mah sudah bukan hanya di luar kepala, itu bukan hanya di bawah mata itu ya, tapi udah di bawah mata kaki pun iya gitu. Yang kita maksud dengan posisi standar adalah subjek predikat. Kemudian plusnya adalah ada objek, ada keterangan. Itu ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Namun di sini dalam versi bahasa Arab. Ya, dalam versi bahasa Arab, ibu-ibu, bapak sekalian, nih, apalagi kita sudah pernah dipertemukan. Ya. Kita sudah pernah dipertemukan di dalam bahasa Arab Qur'ani. Itu ciri khusus bahasa Arab yang keenam itu mengatakan bahasa Arab itu memiliki 2 pola kalimat standar. Ya. Bisa subjek kemudian predikat seperti bahasa Indonesia, bisa juga predikat kemudian diikuti oleh subjek. Yang kemudian di dalam bahasa Arab, di dalam kelas-kelas kita, alhamdulillah sudah, itu kita muncul istilah mubtada, khobar, fi'il, dan fa'il. Apa Bu Eti Asia? Ya, mubtada khobar, fi'il, fa'il. Ya, baik. Jadi itu dia ibu-ibu. Itu ya, nanti coba dilihat ya ibu-ibu bapak sekalian, apa yang dilihat itu ya. Lihat buku yang pertama. Ya, coba lihat buku yang pertama itu apa saja yang kita pelajari. Ya, di buku pertama itu seluruhnya membahas tentang mubtada khobar. Mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Nah, di akhir-akhir ini kemudian
dengan 3 jenis kata tetap ibu-ibu bapak sekalian sebagai komponennya ada isim, ada fi'il, dan ada harf. Di bagian awal mubtada khobar itu dikembangkan hanya dengan modal 2 jenis kata, isim dan harf. Isim dan harf itu dia. Isim dengan berbagai macam ragamnya, harf, kemudian isim dan harf itu. Di bagian akhir dari buku 1 baru diperkenalkan ada jenis, ya. Ada diperkenalkan jenis kata bahasa Arab yang kita kenal dengan nama fi'il, ya, dengan nama fi'il. Yang diperkenalkan mula-mula adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang diperkenalkan. Nah, bermodalkan itu kemudian, ya, setelah kita tahu bahwa dalam bahasa Arab ada subjek dan predikat, itu dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada dan khobar. Lalu khobarnya itu bisa berupa fi'il mudhari waktu itu. Maka selanjutnya diperkenalkan bahwa untuk kalimat-kalimat yang strukturnya itu mubtada khobar, khobarnya dari fi'il, itu bisa juga bertukar. Gitu ya. Sekali lagi, untuk mubtada khobar, fi'ilnya dari khobar, khobarnya ada. Sekali lagi, saya cari ungkapan yang cocok. Untuk kalimat mubtada khobar yang fiilnya menjadi khobar itu bisa ditukar. Itu yang bisa ditukar. Tapi ya, bisa ditukar. Dengan suasana ya ini semacam ini dulu ya, kita memberikan gambaran ya, memberikan gambaran apa yang sudah pernah dan apa yang perlu diperhatikan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kecuali kalau kita kemudian bersepakat, nih, Bu Ros, Bu Suryana, Bu Eti Asyah Amir juga mengatakan, ya udah mau nggak apa-apa Pak Guru, kita mulai dari pelajaran pertama aja, buku 2, nah, boleh begitu. Tapi kalau ya nggak apa-apa sih kata Bu Ros, ini sebenarnya sih sama aja, nanti juga Pak Guru akan ulang-ulang, kita juga akan ulang-ulang. Oke, kita lanjutkan saja. Gitu. Bolak-balik di situ aja, bolak-balik di situ aja. Nah, sekali lagi saya sebutkan bahwa sebuah kalimat mubtada khobar, fiilnya menjadi khobar, bisa ditukar. Ditukar bagaimana maksudnya gitu? Yang biasanya dia menjadi khobar bisa ditaruh di depan gitu ya. Biasanya menjadi khobar di belakang, dia ditaruh di depan. Di sini qara'a yaqra'u ya, jadi contoh. Ahmad yaqra'u Al-Qur'an. Dibayangkan aja itu dalam pikiran gimana tulisannya. Ahmad yaqra'ul Qur'an. Mana khobarnya ibu-ibu bapak sekalian? Yaqra'u. Yaqra'u. Bisa tukar posisi menjadi yaqra'u Ahmad Al-Qur'an. Gitu ya. Menjadi yaqra'u Ahmad Al-Qur'an. Nah, jadi di kita kemudian lahirlah istilah baru sebagai pengikat pemahaman. Kalau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya itu mubtada khobar, sekarang bukan mubtada khobar lagi gitu. Kenapa? Bukan mubtada khobar karena yang dimunculkan di awal adalah fiil. Maka kita sudah alhamdulillah ya sudah belajar bahwa kalimat dalam bahasa Arab dikenal dengan jumlah. Sejak itu kita punya 2 jumlah. Yang lama yang terdiri dari mubtada khobar kita kenal dengan jumlah apa Bu Suryana? Ya. Ya, Pak Bambang apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, sejak itu begitu fiil jadi khobar bisa bertukar, lahirlah baru jumlah fi'liyah. Tuh, jumlah fi'liyah. Ini garis besarnya. Nah,
Setelah itu nyampilah ke sini ceritanya. Ya, kita belajar bahwa fiil itu berubah-ubah sesuai dengan subjeknya. Itu tadi ya, subjek predikat. Fiil itu berubah sesuai dengan subjeknya yang kita kenali sesuai dengan domirnya. Kita belajar domirnya juga terbatas di sini secara bertahap. Tidak seperti kita belajar di LBQ semua diborong pada satu hari, pada satu sesi. Kita cicil ini. Nah, kemudian setelah kita terbiasa dengan jumlah fi'liyah, ada fi'il, kemudian ada fa'il, kita juga ada maf'ul bih, sudah kita pelajari. Diperkenalkanlah selanjutnya bahwa fi'il itu selain ada yang menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang, apa namanya ibu-ibu bapak sekalian? Mudore. Iya, mudorek lagi ya. Iya, Mudori. Ya, nggak apa-apa, Bu Suryana. Orang kan di tempat lain udah terbiasa begitu. Iya, aduh ya Allah. Cuman ini kalau udah di sini sih terasa agak ini aja. Nggak biasa aja. Sama kayak ibu-ibu, bapak sekalian, kadang-kadang nih kalau kita dengan, ini gimana rasanya Bu Mila berbicara dengan orang-orang Papua? Apa seperti berasa dengan ini ya, kalau bicara dengan teman-teman kita di mana? Teman-teman kita di Sumatera Utara. Di sini tidak ada komputer, yang ada di sini komputer. Jadi naik level, kita naik level, naik level. Kita biasanya level, jadinya level katanya. Nah, kita biasanya mudori rok kasroh ri, jadinya rok kasroh re jadinya. Oke. Nah, itu namanya selain fiil ada yang terikat dengan masa sekarang, masa yang akan datang, yang dikenal dengan al-fi'lul mudhari'u, ada juga yang terikat dengan waktu masa lampau yang dikenal dengan al-fi'lul madhi. Nah, itulah dia ceritanya. Sampailah kita di sini ya. Jadi mudhari dulu yang kita sudah pelajari, baru ke madin. Dengan pertimbangan apa? Karena kita hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa lalu bagaimana? Ibarat melihat kaca spion. Sesekali kita melirik, tapi jangan kelamaan, takut nanti tabrakan. Karena itu kita lebih mendahulukan mudhari daripada madinnya. Oke, nah ini dia perubahan al-madinya ya, domir huwa ini seperti qoro'a, domir hiya seperti qoro'at. Kalau ini ibu-ibu apa sekalian, di buku ini untuk madinnya hanya ada 2 jenis diperkenalkan terlebih dahulu. Apa maksud saya? 2 jenis itu. Jenis pertama adalah apa adanya. Jenis kedua ya adalah yang mendapatkan tanda penambahan berupa tak sukun. Yang mana itu? Apa adanya huwa, yang tambahannya tak, ada yang tak sukun, tak fathah, tak kasroh itu, nah, dan ada tak domah itu. Hanya ini aja. Tatitu, tatitu, tatitu. Kan memang hanya itu ya cara kita bisa baca. Ya, kalau tidak domah ya fathah, kalau tidak fathah ya kasroh, kalau tidak ketiga-tiganya ya sukun. Nah ini aja nih yang diperkenalkan untuk memudahkan kita di dalam menguasai materi-materi. Hiya, qoro'at, anta, qorokta, anti, korokti, ana, korokti. Jadi aja 2 nih posisinya. Ya, yang apa adanya untuk huwa, lalu yang ditambahkan dengan tak untuk hiya, anta, anti, dan ana. Sama-sama mendapatkan penambahan tak, hanya saja cara membaca taknya itu yang berbeda. Ayo kita baca sama-sama terlebih dahulu ibu-ibu sebagai bapak sekalian, sebagai pendahuluan untuk latihan berikutnya. Huwa
Qoro'al Qoro'a. Qur'an. An. Dua. Ia Qoro'al qoro'at Qur'an. al-Qur'an. An. Anta qara'ta al-Qur'an. An. Anti Anti qara'ti qara'i al-Qur'an. Al-Qur'an. Ana Ana qara'tu qara'tu al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, itu dia. Sekarang ibu-ibu apa sekalian, kita ikut saja dulu ya. Yang pelajaran sebelumnya bisa disusul ya. Pelajaran sebelumnya bisa disusul melalui rekaman. Sekarang coba kita lihat ini. Ya, coba kita lihat ini ibu-ibu apa sekalian. Nih. Latihan yang ba. Latihan yang ba. Coba kita ingin dengarkan suaranya masing-masing terlebih dahulu. Ya, suaranya baca perintah soalnya yang berbahasa Arab. Silakan Bu Ros. Perintahnya hawil al-if'alu al-mudhari'atu fil jumalil atiyati ilal af'al ilal af'alul madiyati Iya, bagus. Berikutnya Bu ilal Suryana. af'alil madiyati. Iya, bagus. Berikutnya Bu Suryana. Hawil af'alu al mudhari'atu fil jumali al atiyati ilal af'ala apa tuh mado ya madoyata. Iya, bagus Bu Suryana. Berikutnya, silakan Bu Eti Herawati. Lupa lagi tadi nggak perhatiin sih. Hawil al-fa'ala al-madora al-madori'ah bil jumlah al-ayat ila al-fa'al al-fi'il madi fi'il madiyah. Iya, oke, bagus. Berikutnya, Bu Eti Asia Amir. Hawil an alul mudari'atu fil jamalil atayati ilal af'alul madiyati. Oke, bagus. Berikutnya, silakan Bu Mila. Awilun mudore fil apa ya? Fil jumlah ayat ila fi'il madi. Iya. Kelas sudah. Baik, berikutnya Pak Bambang, silakan. Hawil al-fa'alil mudorati fil jamlal atiyata ilal fa'alil madiyati. Iya, baik. Adakah yang belum? Ada. Siapa? Pak Guru belum. Iya, baik.
Nah, ibu-ibu sekalian, membaca akan menjadi lebih mudah kalau kita paham. Nah, terkadang kita yang baru belajar, kita melakukan dua pekerjaan itu sekaligus. Memang harus begitu, tidak bisa ini ya. Kita mencoba memahami sekaligus kita mengucapkan pemahaman itu. Coba kita lihat ya, apa maksud dari perintah saat tersebut. Apa katanya? Ubahlah. Ya, ubahlah. Ini kan pengetahuan umum kita ya, pengetahuan umum kita kalau dia mengatakan ubahlah, itu kan kita teringat ya, itu perintah ya. Dan kita tahu ya, walaupun kita belum belajar di sini, di tempat lain sebelumnya kita pernah belajar amr dan kita tahu bagaimana amr itu dibaca. Fi'il mudhari. Oke, fi'il mudhari. Ingat ibu-ibu, Bapak sekalian, ini ya, dalam bahasa Arab nih, ada namanya mufrad, ada namanya jamak. Ya, ada namanya mufrad, ada namanya jamak. Kalau ibu-ibu, Bapak sekalian ingat ya, pelajaran kita yang ke-7 ya. Pelajaran kita yang ke-7 di bahasa Arab Qur'ani dulu. Ada judulnya Tasriful Af'al. Ya. Judulnya Tasriful Af'al. Murojaah ya, yang buku terbaru judulnya diperbaiki, direvisi menjadi Murojaah Tasrif al-Af'al. Oke, al-Af'al. Oke, al-Af'al. Kemudian berikutnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ini mudhari. Saya ini jayatnya. Kalau re kenapa nggak ditulis e saja ya dalam bahasa Indonesia? Tapi ini ditulisnya i ya, indikasi memang ya i gitu. Nah, kemudian dalam kalimat, ibu-ibu apa masih ingat apa bahasa Arabnya kalimat tadi? Belatul. Kalimat. Jumlah. Jumlah. Ya, bahasa Arabnya kalimat adalah jumlah. Tuh. Jumlah itu mufradnya. Kalau jamaknya apa? Ada yang ingat jamaknya? Jumal. Jumal. Nah, itu dia, jumal. Ya. Berikut. Nah, berikut ini kita kenal dulu dengan istilah apa dulu? Istilah bentuk sifat. Atau kalau istilah awamnya naik turun kan gitu ya. Naik turun. Tuh, kan bacanya al-a kelihatan tuh. Al-a udah naiknya panjang betul nih. Al-a lihat ini ibu-ibu ini kalau terlihat ya. Al-a setelah itu ya turun menjadi fiil ya, menjadi fiil madin. Nah, ini ya menjadi fiil madin. Nulisnya i seperti istilah umum. Nah, ya juga ilmunya juga naik turun. Nah, ilmunya coba naikkan. Nah, coba ibu-ibu, coba ibu-ibu apa sekalian sekarang berdasarkan pemahaman tentang makna perintah tersebut, ada yang merasa ada perubahan nggak kira-kira? Oh, kalau begitu tadi saya bacanya begini, cocoknya nggak begitu tuh bacanya. Kayaknya yang ini nih. Ada terasa perubahannya? Iya. Ada. Gimana Pak Bambang? Coba kita dari belakang. Pak Bambang coba. Ada bagaimana setelah memahami maknanya dengan penjelasan tadi, bacanya bagaimana jadinya? Baca lagi bocor ya. Iya. Hawadil af'ali mudori ati fil jumlah ati ilal af'alil madiyati. Iya, bagus ada perubahan. Ya, mudah-mudahan terus ke arah lebih baik. Nih, kalau belum berubah, memang butuh proses lagi.
Termasuk yang belum berubah dari Pak Bambang adalah dari dulu nyebutnya Pak Ustadz. Padahal kemarin waktu di Arab reguler kita udah punya sepakat tuh. Kalau ingin berbahasa Arab baru Ustaz. Nah, tapi kalau ingin berbahasa Indonesia ya Pak Guru jadi. Guru jadi. Ya silakan Bu Mila silakan. Haulin fi'il mudoreh fil jumlah ayat ilal fi'il madi. Hah? Oke, baik. Ya, silakan Bu Suryana berikutnya. Hawil. Hawil apa nih? Nah, lupa lagi tadi saya. Ada fiil ini. Awil. Ilah. Bu Nuri mana Bu Nuri? Apa ikut walaupun nggak ada tuh Bu Nuri? Bu Nuri itu jaringannya Pak Guru. Oh, Bagus. iya. Lagi nggak bagus. Keluar tadi. Iya. Awil afilah al-mudori'ata fil jumalil iya tak ya tadi ti sekarang tak ini lagi dirubah lagi ilal lil madiyata. Iya, oke, bagus Bu Ridana. Berikutnya Ibu Eti Herawati. Aduh, lupa lagi. Haulal fi'il mudori fil jamilul al ayat ilal fi'il madi. Iya, oke, bagus. Bu Eti Asiah Amir. Hawil af'alul mudori atu fil jumalil ayati ila af'alul madiyati. Oke, terus yang terakhir. Ya. Bu Ros, silakan. Hawil al-af'alul mudhari'atu fil jumalil atiyati ilal af'alul madiyat ilal af'alil madiyati. Iya. Ya, perlu terapi ya, perlu terapi. Terapi apa gitu. Yang pertama, ini ingat ya, ada ilah. Iya. Kita kenal dengan istilah apa dia? Jar, huruf jar. Ya, harfu jar. Ya. Ilah itu harfu jar ya, Bu Suryana, Bu Eti Asiah, dan ibu-ibu bapak yang lain. Karena dia harfu jar, ilah al-af'ali. Nah, gitu. Ila al-af'ali. Kemudian lihat berikutnya ibu-ibu, bapak sekalian, al-af'al menggunakan alif lam tidak? Ada alif lam komariah. Ya, kata berikutnya al-madiyah menggunakan alif lam tidak? Ada alif lam komariah. Ada.
Sama-sama ya. Itu sama-sama sehingga ini kita duga kuat. Kalau yang sama-sama begini kita duga kuat ini namanya man'ut na'at. Man'ut na'at. Ya. Ini namanya man'ut na'at. Kita duga kuat. Bagaimana? Mengikuti. Na'at itu mengikuti man'utnya. Man'ut na'at. Man'utnya mana? Al-af'al. Sehingga begitu ila al-af'ali. Ila al-af'ali. Ila al-af'ali. Sehingga berikutnya jadi al-madiyati. Ya. Begitu juga dengan hal sebelumnya ya. Di sini ada fi. Di sini juga ada fi. Fi juga kita kenal sebagai harful jarri. Nah, kalau begitu ya setelahnya majrur. Fil jumali. Fil jumali. Al jumal pakai al. Al atiyah juga pakai al. Sama seperti tadi dugaannya. Ini man'ut na'at. Ini man'ut na'at. Al jumal man'ut. Al atiyah na'at. Man'ut na'at. Man'utnya bagaimana tadi man'utnya? Jar baca ya, majrur. Maka na'atnya juga taat, ikut, manut. Fil jumali al atiyati. Ini juga ibu-ibu sekalian man'ut na'at juga nih. Iya. Man'ut na'at juga. Al-af'al al-mudhari'ah. Al-af'al al-mudhari'ah. Nah, tinggal nanti al-mudhari'ah dia mah tergantung al-af'al. Seumpama al-af'alu al-mudhari'atu. Al-af'ala al-mudhari'ata. Al-af'ali al-mudhari'ati. Nah, tergantung dia. Nah, sekarang terakhir, lalu bagaimana al-af'al itu dibaca? Lihat tadi maknanya. Ubahlah. Nah, ubahlah, perintah berarti. Gimana? Hawil. Siapa yang akan mengubah ibu bapak sekalian? Kamu. Ya, siapa maksudnya kamu ini? Kita, Pak, yang belajar. Yang baca. Ya. Nah, yang baca ini. Jadi ibu bapak akhirnya. Ibu bapak diperintahkan untuk mengubah. Tuh, apa yang akan diubah? Fi'il mudhari. Mana tadi yang bermakna fi'il mudhari? Al-af'al al-mudhari. Kalau begitu sebagai apa? Oh, ini objek kerja kita. Salah dong, Ros. Ini objek kerja kita. Kalau objek dulu namanya apa? Maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih jadi bacanya al-af'ala. Coba. Nih, Pak Bambang, ada nggak tadi itu yang belum pernah dipelajari, Pak? Udah apa semuanya? Udah semua gitu. Maka kita sama dengan teman-teman yang lain kita sepakat seperti sudah belajar. Kita sudah belajar, cuman belum ketemu induknya, kata Bu Suryana. Udah terbang rohnya. Apa induknya Bu Suryana? Mengulang kemandirian. Iya, mengulang. Jadi ibu-ibu sekalian, pahamilah posisi kita di sini. Pahamilah posisi kita di sini. Posisi kita di sini, kita berhimpun untuk mengulang-ulang. Kita berhimpun untuk mengulang-ulang apa yang pernah kita dapat di tempat-tempat yang lain bersama guru-guru kita yang hebat.
Kita harus menjadikan guru-guru kita yang hebat tersebut menjadi lebih bahagia. Karena apa? Karena ilmu dari mereka kita terapkan. Ilmu dari mereka kita aplikasikan. Nah, baik. Tergambar ya Ibu-Ibu, Bapak sekalian. Ini merubahnya. Apa yang diubah? Fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari nomor 1 ada fi'il mudhari nomor 2, fi'il mudhari nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada fi'il mudhari semua. Jadi pertama langkahnya adalah ya Ibu-Ibu apa sekalian. Halo Bu Mila. Ya, Ibu Bapak sekalian, baca dulu nih yang menggunakan fi'il mudhari. Ya, baca dulu yang menggunakan fi'il mudhari. Oke. Nah, kita ini hari ini kita semua ada 7 ini ya. Kita semua ada 7. Ada 6. Nah, kita praktik baca secara bergantian. Nomor 1, silakan Bu Eti Asiah Amir. Yarkabul wazirul sayaroti jadidatun. Iya, bagus. Berikutnya nomor 2, silakan Bu Eti Herawati. Hal tabah bil amtahan. Iya, oke, bagus. Berikutnya nomor 3, Bu Suryana. Tagsilul malabis. Iya, bagus. Berikutnya nomor 4, Bu Sri Rosmawati. Anta tajlisina fil hujrati. Iya, bagus. Berikutnya, silakan Bu Mila. Oh, saya nggak tahu. Anti, maaf Pak Guru, itu anti Nomor 5, tadi. silakan Bu Mila. Nggak tahu. Saya lupa. Taksilul umu. Anti. Malabis dia mencuci, si ibu mencuci. Fokus. Silakan nomor 5, Saya Bu nggak tahu. Mila. Saya nggak tahu Pak Guru, nyerahin dulu. Coba dulu. Orang nggak tahu. Bukan, ini bukan membaca itu, membaca tahap ini ya. Membaca tahap ini yang penting ada bunyinya. Bunyi. Ada bunyi Kan kita ada 3 tadi ya, ada 3 tahap ya Ibu, Bapak sekalian. Ada 3 tahap. Yang pertama, yang penting bunyinya kan tadi mau al-ummu, mau al-ummi, mau al-umma kan nggak apa-apa itu kan. Yang penting jangan ya itu problem kalau al-um gitu. Mau anta, mau anti ya boleh asa. Yang penting jangan nganta kan, itu problem kalau begini. Silakan Bu Mila. Nggak tahu saya nggak tahu. Yang lain aja Pak Guru. Yang lain juga, yang lain semua nanti dapat bagian semua. Perang dulu, Bu. Perang Nggak dulu. tahu ini bacanya apa. Lah, Ibu ajak ke perang dulu. Ibu ajak ke Papua berani, saya belum tentu berani itu. Ya, Ibu nggak apa-apa bunyinya I atau U, nggak apa-apa. Coba dulu. Perang dulu, ay. Apa? Menang atau tidak? Perang dulu, mau menang kayak penting ikhtiar. Betul. Nanti kalau nggak maju-maju nanti Ustazah Suryana ceramah nanti. Manjada wajada. Manjada wajada. Apa ini bacanya? Nggak tahu saya. Misalnya Itu kan ada yang huruf. pertama misalnya, Yang pertama no. Yang pertama Hurufnya. misalnya, kalau Ibu melihat ada simbol begitu, kira-kira kalau diubah menjadi bunyi akan berbunyi apa? A, lah. Nah, kan udah bisa tuh. Itu pintar itu. Tuh, terus yang berikutnya.
Mangga. Lah apa? Ya terus aja. Kan tadi udah sukses tuh yang pertama. Langkah berikutnya silakan. Demi huruf aja, Bu. Dia ada hurufnya tuh. Lah apa? Ayo. Layakoti. Iya, terus. Terus apa nih? Itu huruf apa sih? Hamzah itu. Layak. Blader. Tadi. Ini Hamzah. Apa? Abi apa? Ibnu. ya Iya, itu terus benar. berikutnya. Terus apa tuh? Sahar. Apa Pak? Tahu apa? Tri. Bukan one two Terus three. Bantino. Bukan one two three. Apaan Terusnya nih? tri. Demi huruf aja, demi huruf. Baca demi huruf. Alif. Aduh, nggak tahu Pak Guru. Indonesia, Apa ini? Indonesia kalau begitu ntar nggak merdeka. Indonesia kalau begitu nggak merdeka. Dor aja dulu. Mau kena kek, mau kagak kek. Saya gitu dulu Bu, dor. Iya, nembak aja ya. Nembak Asal- aja nembak. Asal nembak aja. Iya, saya nembak aja tahu kenapa kagak. Namanya juga bulan Apaan? ambi, bulan ngincer. Sini ada bunyinya. Dor. Gitu. Bunyinya dor. Al-Sazari Iya, terus. Bilfasal ya? Bilfasal. Bilfasal, udah. Iya, Tahu oke artinya baik. Terima kasih Bu Mila. Selanjutnya silakan Pak Bambang. Maza tanzuru fil basani. Iya, oke, bagus. Berikutnya, bonus nomor 7. Siapa yang ingin dapat bonus? Terus Silakan, Bu Ros. almar'atu tasuku as-sayyarata. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Suryana. Anak la aqra'ul kitaba fil Maktab. maktabati. Iya, bagus. Berikutnya, Ibu Eti Asia. Ya. Tila aini Ya. tazhabina ya khata Iya, bagus. ya hata. Bagus. Berikutnya, nomor 10. Silakan. Boleh nih apa Pak Bambang, apa Bu Mila, Ya, apa Pak Ustadz, Bu saya Eti Herawati, nomor 10. Saya bosan. Silakan, Pak Ya. Bambang, silakan. Yakhtubun hatib imama al-muslimina. Iya, oke, bagus. Nah, kan tadi sudah latihan suara tuh ya, latihan suara. Ibu-ibu sudah. Nah, sekarang ibu-ibu, ya tahap berikutnya. Coba kembali lihat kata demi kata, ungkapan demi ungkapan yang ada pada kalimat-kalimat tersebut. Kalau dia tidak bersyakal, ibu bapak sekalian, nah, kalau dia tidak bersyakal, indikasi bahwa kata tersebut pernah muncul pada pelajaran sebelumnya. Sebelum itu artinya pada sebelum halaman ini, maksudnya. Indikasi. Atau paling mungkin pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau sekarang kita sampai di pelajaran ke-18, indikasi ini pada pelajaran 1 sampai 17 pernah muncul.
Ya, lanjut. Karena itu ibu-ibu apa sekalian, di akhir buku kan ada. Nah, di akhir buku ini sekaligus sebagai perkenalan dengan bukunya. Di akhir buku itu kan ada daftar kata. Ya, daftar kata coba dilihat, dicari ya, dicari ya kata-kata yang belum dipahami maknanya. Nah, belum dipahami maknanya. Tapi kalau ada kata yang ada syakalnya seperti yang di nomor 6 ini, ya, di nomor 6 ini, ibu-ibu apa sekalian, itu kemungkinan dia ada di pelajaran 18 muncul pertama kali. Nah, kenapa saya mengatakan kemungkinan ini? Kemungkinannya besar berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Nah, yang sudah-sudah itu ada, ya, tapi memang itu hanya beberapa kali ya. Dia bersyakal, tetapi sudah pernah di pelajaran yang sebelumnya atau sebaliknya. Nih, lihat Guru. aja di daftar Pak Guru. khusus mufrodat untuk pelajaran 18. Pak Guru, Ya, bersakal itu apa maksudnya, Guru? ada barisnya, Oh, ada harokatnya. Kumis. Harokatnya Zaman ya. sekarang Ya, bilangnya kumis. harokat, Betul. syakal, baris. Rambut. Iya. Rambut katanya. Nah, Zaman oke. sekarang bilangnya rambut. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak sekalian, itu langkah berikutnya. Coba pahami makna kalimat-kalimat, ya, utamakan dulu tadi ya, kalimat yang sudah dibaca secara pribadi tadi, kalimat demi kalimat itu, dicoba dulu ya, dicoba dulu. Nah, setelah itu nanti, kalau sudah dicoba ternyata belum ketemu juga, nanti kita diskusikan ya. Nah, yang penting sudah mencari ya, kita masih mencari ya, mancing kita cari, mencari. Hanya kita mau tunjukkan usaha. Ya. Hanya kita mau tunjukkan usaha soal apa hadiah yang akan diberikan oleh Allah dari usaha kita, hanya Allah yang tahu. Namanya juga Allah Maha Tahu apa yang terbaik, paling cocok untuk kita. Belajar membaca, ya, belajar membaca tidak dapat, ternyata dapat apa? Dapat jodoh. Itu mah bukan luar biasa itu. Orang belajar baca dapatnya jodoh. Jodoh untuk siapa? Untuk anak. Tuh, berarti dapat mantu jadinya Pak Bambang. Apa hubungannya? Allah Maha baik. Apa hubungannya? Kita sih rasional saja ya. Tapi itulah namanya kekuatan usaha kita mendekatkan diri kepada Allah. Silakan ya ibu-ibu, Bapak sekalian, dicari dulu maknanya ya. Cari dulu makna kalimat demi kalimat tersebut. Ya, bagaimana? Bu Suryana sudah bisa? Sudah dapat maknanya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Semuanya. Pak Bambang Semuanya, Pak. sudah? Ya, sedikit ya, Pak. Udah Sudah Pak ya, Guru. yang kalimat yang tadi Bapak baca sudah dipahami maknanya ya. Bu Mila bagaimana Bu Mila? Bu Mila? Ada yang sebagian dapat, ada yang enggak. Ada yang dapat, ada yang belum. Bu Ros? Ya, ada yang dapat, ada satu yang tidak. Iya, Bu Eti Herawati. Ibu Hera aja ya nyebutnya biar ini. Bu Hera. Iya, sama. Dapat Bu makna tadi kalimat yang Ibu baca? Belum ada, Pak. Itu Belum yang dapat ya. bacanya apa lagi yang tumpuk-tumpuk begitu, Pak? Tumpuk-tumpuk begitu. Ya. Nah, kalau begitu ini ibu-ibu, bapak sekalian tindak lanjuti ya, lanjutkan ya pencariannya untuk seluruh nanti ya, seluruh kalimat yang ada pada latihan ini secara keseluruhan. Silahkan nanti dicari maknanya. Kita akan sambil berikutnya dicoba dulu ya. Kalau ada waktu ya sebelum kita bertemu nanti pada pertemuan selanjutnya. Sambil ibu-ibu bapak sekalian ubah ya. Yang tadi yang ibu bapak kenali sebagai fiil mudhari ya, silahkan diubah
Maaf, ya betul. Yang tadi dikenali sebagai fiil mudhari, silahkan diubah menjadi fiil madin. Oh iya iya. Ya, PR, jadi Pak. tapi langkahnya tadi dipahami dulu maknanya. Nah, berdasarkan pemahaman makna itu kita akan mampu membaca dengan lebih tepat. Setelah itu ubah yang fiil mudhari menjadi fiil madin. Bisa dipahami ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, apa yang kita sedang Maaf Pak Guru, pelajari. ini mau nanya doang ya. Silakan, Mau nanya. Nanya. Kan ini taksilu. Taksilu itu kan fiil mudhari. Nah, mau digantinya cuma taksilu doang. Iya. Jadi fiil madin. Iya. Gosal, misal gosalu, misalnya gitu ya, bukan? Apa gimana? Ya, itu intinya diubah madin. ya, diubah Iya. menjadi fiil Iya. madin. Iya, fiil madin gosalu. Ya belum, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas hasilnya apa. Iya. Nanti Iya, kita maksudnya bahas. ini kan Tapi fiil. nanti kita bahas. Yang pasti bahwa tadi pertanyaannya yang fiil mudhari diubah menjadi fiil madin. Fiil madin. Fiil mudhari'nya doang gitu. Yang lainnya jangan dirubah. Tidak. Iya, baik. Iya. Begitu ya, Ibu-ibu. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih nih Pak Bambang, sekali lagi nih saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Bu Mila, Bu Hera. Selamat datang, selamat bergabung. Ini jumlahnya berimbang Ini ya. sebenarnya Bu Mili orang-orang tidak. udah pada terbang Pak Guru. Bagaimana Ibu? Orang-orang pada terbang. Udah pada terbang. Iya. Bukan orang biasa. Iya, baik. Baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini ya kita cukupkan sampai di sini ya. Ibu-ibu, yang penting sudah dapat tadi ide umumnya. Ya, tinggal nanti kita tambahkan kesabaran, kita istiqomah ya, kita istiqomah di dalam melanjutkan mengkaji pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Demikian Ibu-ibu, Bapak sekalian, terima kasih partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Masih selamat pagi di sini dan selamat siang untuk yang di Papua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya baik, sama-sama.